Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Poni Harsanti, MSI AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 1. Sebelumnya, perkenalkan, saya Eliviatus Safitri, NIM 2021 12126 dari kelas akuntansi 3D. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengauditan 1 bab 13, yaitu pemeriksaan biaya dibayar di muka atau prepaid expense dan pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Baik, sebelum itu kita harus tahu dulu, apa sih yang dimaksud dengan biaya dibayar di muka dan apa sih pajak yang dibayar di muka itu? Oke, kita akan bahas pada slide berikut ini. Yang pertama mengenai pengertian biaya di muka. Pengertian biaya di muka merupakan biaya yang terjadi yang digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Biasanya, biaya dibayar di muka mempunyai masa manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun yang disebut dengan aset lancar. Sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aset tidak lancar. Nah, ada beberapa contoh nih yang termasuk dalam golongan biaya dibayar di muka. Yang pertama ada premi asuransi atau prepaid insurance. Yang kedua ada sewa dibayar di muka, misalnya biaya iklan di radio, televisi berdasarkan kontrak, barang-barang, hadiah, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak dibayar di muka. Perlu diketahui bahwa pajak dibayar di muka merupakan pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk PPh atau pajak penghasilan dan di akhir bulan untuk PPN. Contoh pajak dibayar di muka ada PPh pasal 22 dari impor barang, PPh pasal 23, PPh pasal 25, dan ada PPN juga. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan atau audit objektif, biaya dan pajak dibayar di muka. Nah, yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Biasanya, pada tujuan yang pertama ini mengenai compliance test. Nah, compliance test, jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas biaya pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka substantif tes akan dipersempit. Gitu juga dengan sebaliknya. Jika internal kontrol lemah dan tidak berjalan efektif, maka substantif tes dapat diperluas. Nah, ada beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka, yaitu satu, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Diotorisasi di sini adalah dipegang oleh satu yang sudah mempunyai job desk tersendiri. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Misalnya, ini ada polis asuransi, SSP, atau surat setoran pajak, faktur, dan lain-lain. Selanjutnya, pada poin yang kedua, eh, untuk memeriksa apakah biaya mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya di sini adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang. Tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Nah, untuk poin yang ketiga, mengenai untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Maksudnya di sini adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaatnya sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Nah, prosedur yang keempat untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan yang sah dan lengkap, sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak akhir periode. Dan yang kelima,
untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sesuai dengan SAK atau ETAP atau IFRS. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Yang pertama ada prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Yang pertama itu harus pelajari dan evaluasi terlebih dahulu internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Nah, dalam pengevaluasian ini, internal control digunakan menggunakan internal control questionnaires yang digunakan mencakup atas pengeluaran kas dan setara kas. Setelah itu, lakukan tes transaksi atau compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dan yang kedua, tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Ini sama hal seperti yang tadi, jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan suatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka tidak berjalan efektif, maka substantif tesnya harus diperluas. Lanjut, ini mengenai contoh kerja dari compliance test untuk biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, ini ada tanggal dulu, lanjut ada nomor, terus juga terdapat keterangan-keterangan nominal, kelengkapan, diberi tanda checklist, perhitungannya seperti apa, dan lain-lain. Oke, kita akan bahas selanjutnya lagi. Mengenai prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama itu ada mintalah rincian schedule prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan. Setelah diminta, lakukan cek penelitian perhitungan matematikanya. Perhitungannya apakah sudah sesuai atau belum. Setelah itu, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar prepaid rent. Setelah itu, cocokkan kembali saldo awal pada sewa dibayar di muka dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang keempat, lakukan vouching atau pemeriksaan untuk pembayaran di tahun berjalan dan periksa jika sudah dilakukan di compliance test, lebih baik ke kertas kerja compliance test. Yang ketiga, cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa di buku besar biaya sewa. Dan yang ketujuh, jika ada kesalahan, ajukanlah audit adjustment-nya jika diperlukan. Oke, selanjutnya berikut contoh kertas kerjanya. Pertama ada nomornya, ada keterangan periode yang berjalan, jangan lupa. Terus saldo awal pembayaran tahun 2020, sewa dan dibayar sebagian atau keterangannya nanti menyesuaikan pada soal. Oke. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Ada 10 prosedur nih. Yang pertama, seperti tadi mintalah rincian prepaid insurance per tanggal neraca atau per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek matematika asuransinya. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid insurance. Setelah itu, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kelima, lakukan vouching. Keenam, periksaan polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, ada tiap total yang dibebankan. Periksa total yang dibebankan sebagai biaya asuransi. Yang keempat, periksa juga apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup dan tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Jadi harus balance. Yang ke-9, perhatikan apakah dalam polis asuransi terdapat blank clause. Ya,
Bunker cost di sini maksudnya, apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka diganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Dan 10, tentu saja jika ada kesalahan harus diusulkan audit assessment-nya. Berikut contoh kerja pemeriksaan prepaid assurance. Yang pertama, tadi ada nomor urut juga, terus perusahaan asuransi, aset yang diasuransikan, jenis asuransi, terus juga ada periodenya, nilai, saldo, terus ada premi per bulannya juga, terus ada dibebankan sebagai biaya tahun berapa, tahun berjalan, gitu. Terus ini juga dibuat, jangan lupa untuk dibuat dan direview, harus disertakan juga tanda tangannya. Oke, selanjutnya mengenai prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Ada 4 nih. Yang pertama, seperti tadi, seperti prosedur-prosedur sebelumnya, minta dulu rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian. Biasanya itu untuk iklan, radio, billboard, dan lain-lain. Yang keempat, ada pemeriksa kebenaran pembebanan biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stok opnam atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Nah, selanjutnya mengenai prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Ada empat juga. Yang pertama, juga kita harus minta rincian prepaid tax per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua sama cek footing dan cocokkan saldonya dengan besar. Yang ketiga, untuk TPH atau pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh badan. Dan yang keempat, untuk PPN masukan atau pajak pertambahan nilai masukan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT masa (SPN). Nah, berikut contoh dari tax schedule prepaid tax dan expense. Ini ada tanggal di sini. Terus PPh pasal berapa? Pasal 23, 25, PPN. Setelah itu, ini juga tertulis harus ada nominalnya, terus juga dibuat oleh, direview oleh, periode, dan indeks KKP-nya. Oke, lanjut. Baik, materi yang saya bahas telah selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemilihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.